Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kepada anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Damaskus, pusat peradaban Timur Islam. Mari belajar sejarah kebudayaan Islam di S1 Hebat SMP Negeri 1 Donorejo. Bersama saya Abdul Rauf SPD. Sebelum mulai kepada materi, kita flashback terlebih dahulu tentang sejarah Islam. Sejarah Islam itu dimulai dari masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana Kanjeng Nabi Muhammad pertama kali dakwah setelah mendapatkan risalah kenabian, berdakwah di masyarakat Mekah dan selanjutnya hijrah ke Madinah. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat, Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai, dilanjutkan dengan masa Umayyah, di mana masa Umayyah ini nantinya terbagi menjadi 2. Yang pertama di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, dan di Eropa atau Spanyol yang berpusat di Andalusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang Damaskus, pusat pemerintahan yang ada di Jazirah Arab. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah yang berdiri sekitar abad 7 Masehi, atau tepatnya pada 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Adapun pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama dinasti ini dirujuk pada Umayyah bin Abdusyams, yaitu kakek buyut dari pendiri Bani Umayyah. Pusat pemerintahan ada di kota Damaskus. Daftar nama Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama sekaligus sebagai pendiri yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dilanjutkan Yazid ibnu Muawiyah, dilanjutkan Muawiyah ibnu Yazid, dilanjutkan Marwan ibnu Al-Hakam, dilanjutkan Abdul Malik ibnu Marwan, dilanjutkan Al-Walid ibnu Malik, kemudian dilanjutkan Sulaiman ibnu Abdul Malik. Selanjutnya
Umar ibn Abdul Aziz, dilanjutkan Yazid ibn Abdul Malik, dilanjutkan Hisyam ibn Abdul Malik, dilanjutkan Walid ibn Yazid, dilanjutkan Yazid ibn Walid, dilanjutkan Ibrahim ibn Malik, dan yang terakhir Marwan ibn Muhammad. Dari kesekian khalifah tersebut, kita akan memfokuskan pada beberapa khalifah saja. Yang pertama yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, di mana beliau dikenal sebagai pendiri Bani Umayyah. Beliau memperluas wilayah hingga ke India dan daerah luar Arab seperti kota Konstantinopel. Mendirikan departemen pencatatan yang disebut dengan Diwan Al-Khatam, mendirikan pelayanan pos yang disebut dengan Diwan Al-Barid, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintah diatur secara teknis dengan mengangkat seorang pejabat khusus, yaitu Sohib Al-Kharaj. Kemudian Khalifah Walid ibnu Abdul Malik. Adapun jasa-jasa beliau, yang pertama memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Afrika Utara. Kemudian memperluas wilayah dengan mengirimkan panglima perang Tariq bin Ziyad untuk merebut Spanyol atau Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad berhasil menduduki sebuah selat antara Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar, yang diambil dari kata Jabal Tariq. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Masa ini disebut sebagai masa keemasan dari Bani Umayyah. Beliau terkenal dengan ketakwaan dan keadilannya. Di Madinah, beliau menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, khususnya Al-Quran dan hadis. Pada awalnya, dia pejabat yang kaya raya. Namun, ketika menjadi khalifah, berubah menjadi orang yang zuhud, bekerja keras, sederhana, dan pejuang tangguh. Tanah, perhiasan istri, dan kekayaan lainnya diberikan kepada Baitul Mal, mampu mendamaikan antara Muawiyah, Khawarij, dan Syiah yang sebelumnya bertentangan. Gaji gubernur dinaikkan, pemerataan kemakmuran diberikan melalui santunan kepada fakir miskin. Kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab menjadi disamakan dan mampu menciptakan kesatuan Muslim secara umum. Khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad, merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus. Pemerintahan pada masanya sedang mengalami perpecahan. Masa jabatannya hampir seluruhnya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah, seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas as-Safah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Sekitar 300 orang lebih anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan bin Muhammad mencari perlindungan. Ia berharap memperoleh perlindungan di barat, namun tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus. Namun, ada satu orang yang selamat dalam proses pembunuhan kepada keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah.
dia dapat lolos dengan melarikan diri ke Spanyol. Selanjutnya, pemerintahan Islam didirikan di Spanyol yang disebut dengan Bani Umayyah II. Adapun kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang ilmu pengetahuan, perluasan wilayah, dan kebudayaan. Dalam bidang pemerintahan, departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur adalah Diwan Al-Rasail, lembaga atau pencatatan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintah yang dikirim ke daerah, disebut dengan Diwan Al-Khatam. Departemen yang mengelola pendapatan negara disebut Diwan Al-Kharaj. Layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan Al-Barid. Lembaga atau Departemen Pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer disebut Diwan Al-Jun. Dalam bidang hukum, ada beberapa istilah seperti al-qadha, al-hisbah, dan mazalim, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang qadhi yang memiliki tugas membuat fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh badan yang disebut dengan al-hisbah. Badan al-mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh qadhi. Badan ini lebih tinggi dari al-qadha dan al-hisbah. Dalam bidang sosial, hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Umayyah. Adapun dalam bidang ekonomi, jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan, dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia. Begitu pula Aden. Dicetak mata uang khusus. Pemberian gaji dari Baitul Mal. Keagamaan. Dalam bidang keagamaan, diantaranya dibangun masjid dan bangunan artistik banyak dibangun mengenai kota. Ilmu agama sudah tampak berkembang, tafsir, hadis, dan hukum Islam, nahwu, bahasa, dan sastra. Dalam bidang pendidikan, yaitu penerjemahan buku-buku dari bahasa non-Arab, menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah. Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pengkajian ilmu yang sering dikunjungi oleh orang-orang Islam dari berbagai daerah. Cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah. Ilmu yang pertama kali menerjemahkan buku-buku bahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Di antara tokohnya adalah Khalid. Abdullah bin Abbas
dan muridnya yang bernama Atha' bin Rabah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi dalam penulisan wahyu. Hasan al-Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah adalah Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Al-Aqtal dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul Malik, penyair favorit pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah Jalil, dan Al-Farazdak Jamil terkenal dengan lirik cinta, dan Umar bin Abu Rabi'ah dikenal sebagai sang penyair tentang cinta. Setelah mempelajari sejarah, ada beberapa hal yang bisa kita teladani. Memetik nilai Islami dari sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mencontoh semangat menuntut ilmu, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran agama Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara, menumbuhkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, menumbuhkan semangat cinta tanah air, dan membangun bangsa. Ya, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah Islam yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti semangat menuntut ilmu, agar kita menjadi bangsa yang berperadaban, bangsa yang maju, dan bangsa yang tangguh. Sekian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.